Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 164, 7 hari. Di puncak gunung, sambil menyaksikan tubuh Ouyang Haotian jatuh, wajah Ouyang Haoiwei yang awalnya tersenyum dingin langsung berubah pucat. Kak, abang, kok bisa? Kok bisa? Ouyang Haoiwei tidak dapat mempercayainya. Baru saja, saudaranya benar-benar mengalahkan Jian Wushuang. Namun dalam hitungan detik, itu telah dibalikkan. Saudaranya telah tewas oleh pedang Jian Wushuang. Kakakmu sudah meninggal. Sekarang giliranmu. Mata dingin Jian Wushuang tiba-tiba menatap ke arah Ouyang Haoiwei. Tatapan itu saja sudah cukup, Ouyang Haoiwei menjadi takut setengah mati. Dia mencoba melarikan diri, tetapi dia jauh lebih lambat dari Jian Wushuang. Seberkas cahaya pedang menyambar tubuh Ouyang Haoiwei dan langsung membunuhnya. Setelah menggabungkan 3 esensi pedang, Jian Wushuang sudah dapat membunuh Ouyang Haotian, yang berada di alam setengah langkah Yin Yang, dengan satu gerakan. Membunuh Ouyang Haoiwei adalah hal yang mudah. Saat Ouyang Haoiwei dibunuh oleh Jian Wushuang, sebuah kursi tiba-tiba retak di udara. Pemimpin klan Ouyang berdiri, dengan rambut dan janggut panjangnya berkibar, menghasilkan aura yang luar biasa. Dan matanya menyala karena amarah. Melihat ini, semua orang mengerti mengapa lelaki tua berambut putih ini begitu marah, dan mereka tidak mengatakan apa-apa. Dengan serius. Meskipun klan Ouyang merupakan satu dari 7 klan teratas di dinasti Tianzong, sangat jarang seorang jenius seperti itu muncul. Mereka cukup beruntung memiliki 2 orang jenius yang lahir di generasi ini, dan mereka adalah saudara. Namun, keduanya dibunuh oleh orang yang sama dalam pertarungan seleksi ini. Jika itu orang lain, mereka pasti akan marah juga. Jika saja tidak terjadi pertarungan seleksi, lelaki tua berambut putih itu pasti sudah membunuh Jian Wushuang. Di puncak gunung, Jian Wushuang langsung duduk bersila di tanah dan mulai memulihkan kekuatan spiritualnya setelah membunuh saudara Ouyang. 2 pertempuran berturut-turut ini telah menghabiskan banyak kekuatan spiritualnya. Bagaimana keadaan kakak kedua dan kakak keempat? Jian Wushuang bertanya-tanya, tetapi dia sebenarnya tidak khawatir tentang hal itu. Dengan kekuatannya, Zeixuan dapat menduduki peringkat 10 besar atau lebih tinggi dalam daftar naga bumi. Bahkan tanpa bersikap gegabah, dengan kekuatannya, tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan inti. Lagi pula, hanya mereka yang berada di peringkat 5 teratas yang bisa mengancamnya. Di antara 5 besar, Sue Yun, seorang jenius luar biasa, berada di peringkat pertama, dan tidak ada yang berani menantangnya. Oleh karena itu, begitu dia mendapatkan inti, dia akan berhenti bertarung. Bai Li Chen adalah murid Istana Naga dan menduduki peringkat kedua, dia pasti tidak akan menantang Yang Zeixuan. Ouyang Haotian, yang menduduki peringkat ketiga, dibunuh oleh Jian Wushuang. Mu Yingying dan Feng Yutian, yang masing-masing berada di peringkat keempat dan kelima, dapat mengancam Yang Zeixuan. Namun, meskipun Yang Zeixuan tidak dapat mengalahkan mereka dalam pertandingan langsung, ia mampu menyelamatkan hidupnya sendiri. Adapun Surou. Jian Wushuang tahu Surou memiliki banyak rahasia, dan dia juga penuh dengan taktik. Semua prajurit dalam pertempuran seleksi, bahkan yang terkuat, Sue Yun, mungkin tidak dapat benar-benar membunuhnya. Aku sudah punya inti. Aku perlu menggunakan beberapa hari ke depan untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran dengan Sue Yun. Mata Jian Wushuang bersinar. Pertarungan seleksi berlangsung selama 7 hari dan hari ini baru hari pertama. Sebelum pertarungan seleksi berakhir, dia pasti akan berhadapan dengan Sue Yun. Oleh karena itu, dia perlu mempersiapkan diri dengan baik. Karena alasan itu, dia tetap berada di puncak gunung dan membuat persiapan untuk pertempuran dengan Sue Yun. Di seluruh pegunungan Cloud, pertempuran dan pembunuhan terus berlanjut. Pada hari pertama di Pegunungan Awan, 68 ahli alam inti emas mengalami pertarungan paling sengit dan gila memperebutkan 15 inti binatang. Dari 15 binatang roh, 3 di antaranya hampir mencapai alam Yin Void yang mendalam, sementara 12 lainnya berada di alam Yin Void awal. Namun, mereka semua terbunuh dalam waktu setengah hari. Setelah binatang-binatang roh terbunuh, para ahli alam inti emas bertarung satu sama lain dengan sengit. Di antara 15 gunung, pertempuran sengit terjadi di hampir setiap puncak gunung. Dalam satu hari, semua 15 inti telah diklaim dan kurang dari 30 ahli alam inti emas masih hidup di Pegunungan Awan. 68 ahli alam inti emas bergabung dalam pertarungan seleksi. Namun, hanya sehari kemudian, lebih dari setengahnya telah tereliminasi. Di antara mereka yang tersingkir, 90% dari mereka tewas dalam pertempuran sengit. Hanya sedikit dari mereka yang meninggalkan Pegunungan Cloud, menyadari bahwa pertempuran seleksi itu mengerikan dan karena mereka kurang percaya diri. Para ahli alam inti emas yang tersisa yang tidak memperoleh inti tetap bertahan, mencari peluang. Lagi pula, pertarungan seleksi akan berlangsung selama 7 hari.
Pada hari kedua, keadaan tenang di siang hari. Namun pada malam hari, pertarungan sengit kembali terjadi, setelah 3 orang ahli bergabung dan menyerang ahli lain yang memiliki inti. Meski tidak sehebat hari pertama, beberapa ahli berhasil tersingkir. Pada hari ketiga terjadi pertempuran sengit di pegunungan awan yang menimbulkan banyak kebisingan. Itu adalah pertarungan antara Yang Zhaixuan dan Ling Xue'er. Ling Xue'er, peringkat ke-8 dalam daftar naga duniawi, pernah berkompetisi dengan Jian Wushuang untuk waktu yang singkat. Sementara Yang Zhaixuan, yang tidak dikenal sebelumnya dan bahkan tidak tercantum dalam daftar naga bumi, membuat namanya dikenal semua orang setelah pertempuran ini. Selama pertempuran, Ling Xue'er berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan inti binatang buas itu. Namun, Yang Zhaixuan langsung membunuhnya dengan serangan petir. Setelah pertempuran, para ahli yang menonton dari udara mengira Yang Zhaixuan memenuhi syarat untuk menempati peringkat 5 besar. Pada hari ke-6, hari terakhir hampir tiba. Semua prajurit alam inti emas yang tidak memiliki inti tidak dapat menunggu lebih lama lagi, jadi mereka semua bertindak. Begitu juga Surou. Surou tidak menonjolkan diri selama pertarungan seleksi. Baru pada hari ke-6 dia bergabung dengan beberapa orang lain dan membunuh seorang prajurit dengan inti. Kemudian mereka bertarung untuk mendapatkan inti, yang diambil oleh Surou. Kemudian dia dikepung oleh beberapa prajurit alam inti emas. Namun, bahkan setelah mereka menggunakan semua keterampilan mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Dia bagaikan bola kapas yang tidak bisa dihancurkan atau diremukkan. Pada akhirnya, dia berhasil mendapatkan intinya. Pada hari yang sama, Qin Chang, murid Istana Naga yang menduduki peringkat ke-6 dalam daftar naga duniawi, diserang secara diam-diam oleh beberapa prajurit alam inti emas dan akhirnya terbunuh. Murid-murid Istana Naga lainnya hanya bisa merasa kasihan padanya. Akhirnya tibalah hari terakhir pertarungan seleksi. Setelah duduk di puncak gunung selama 6 hari, Jian Wushuang membuka matanya, dengan cahaya tajam bersinar di matanya. Ini hari terakhir. Ayo. Setelah berkata demikian, pancaran sinar pedang yang tajam terpancar dari tubuhnya dan membumbung tinggi ke angkasa.